Halo Ibu dan Ayah di rumah, kembali lagi bersama saya di acara Tumbuh Kembang Anak Indonesia. Kali ini saya akan kembali membahas kemampuan sosialisasi dan kemandirian anak 9 bulan. Nah, saya sudah tersambung dengan Mama Ita yang pada sesi kali ini mendapat kesempatan untuk bertanya langsung. Halo Mama Ita. Halo Bu, terima kasih ya undangannya. Saya boleh ikut bertanya-tanya pada sesi kali ini. Iya Bu, nah apa yang mungkin mau ditanyakan nih Bu? Iya, saya pernah mengikuti penyuluhan di Posyandu mengenai KPSP. Salah satu tugas perkembangan anak 9 bulan katanya adalah saat kita meletakkan suatu mainan yang diinginkan anak di luar jangkauannya. Anak harusnya mencoba mendapatkannya dengan mengulurkan lengan dan badannya. Nah, itu mengapa penting untuk usia ini ya Bu? Wah, pertanyaan bagus sekali Bu. Kemampuan ini menjadi penting di usia 9 bulanan karena hal tersebut menggambarkan perkembangan anak menjadi individu yang mandiri atau independen. Ketika anak sudah mulai berusaha untuk meraih benda yang diinginkannya dengan tangan sendiri, berarti anak semakin mandiri atau independen dan aktif mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Anak usia ini diharapkan tidak lagi pasif bergantung terhadap orang dewasa seperti di usia sebelumnya, di mana segala kebutuhannya masih dibantu atau diberikan. Selain itu, berkembangnya hal ini juga menunjukkan bahwa anak mulai memiliki preferensi atau ketertarikan yang lebih pada sesuatu dibandingkan hal lainnya. Hal ini menunjukkan adanya konsep diri dan pribadi yang berkembang. Wah, ternyata begitu penting ya Bu. Terus saat ini kan anak saya masih 7 bulanan nih Bu. Bagaimana ya supaya anak saya berkembang dan bisa seperti itu ketika usia 9 bulan nanti? Ya, pasti harapan semua orang tua anaknya dapat berkembang bagus ya Bu. Untuk itu tentunya perlu diberikan stimulasi Bu. Stimulasinya seperti apa Bu? Salah satu cara stimulasinya adalah dengan memberikan mainan atau benda yang diinginkan anak tidak langsung kepada anak, melainkan dengan sedikit berjarak. Untuk lebih jelasnya, berikut saya punya rekaman video tentang cara stimulasinya. Mari kita saksikan bersama ya Bu. Nah, pada video, tampak orang dewasa menawarkan terlebih dahulu mainan, sehingga kita bisa tahu mainan apa yang diminati anak. Gunakan mainan yang diminati tersebut untuk kegiatan stimulasi. Untuk kegiatan ini, kita bisa memberikan mainan dalam jarak dekat atau terjangkau oleh anak. Biarkan dahulu anak bermain. Setelah beberapa saat, kita bisa meminta mainan dari anak. Setelah kita mainkan dan menarik minat anak kembali, kita letakkan mainannya di jangkauan terjauh anak. Hal ini agar anak sedikit berusaha mengambil, namun masih tidak terlalu sulit karena masih dalam jangkauannya, sehingga anak tidak menjadi putus asa. Jika kita langsung meletakkannya jauh, sangat mungkin saat anak gagal, anak menjadi mudah putus asa. Jika anak masih ragu untuk mengulurkan tangan, tetapi mengeluarkan suara tanda menginginkan mainan tersebut, coba dekatkan jarak mainan tersebut ke anak. Nah, pada video, tampak orang dewasa melakukan beberapa kali pengulangan. Namun dengan jarak yang semakin dijauhkan sedikit demi sedikit. Oh begitu caranya. Jadi sedikit demi sedikit semakin jauh ya Bu? Iya Bu, hal ini agar tantangan atau tingkat kesulitannya tidak langsung besar, tapi sedikit-sedikit. Dengan begitu, anak juga tidak terlalu sadar ya Bu bahwa dia diberikan tantangan. Iya, betul sekali Bu. Sehingga anak jadi lebih percaya diri untuk mencoba. Dan akhirnya anak bisa mengambil benda yang di luar jangkauannya sendiri ya Bu ya? 100 untuk Ibu. Dengan bisa mengambil sesuatu yang diinginkannya sendiri, anak menjadi lebih mandiri. Kalau usia sebelumnya anak lebih banyak menangis saat ingin sesuatu, sekarang di usia ini
ia tidak lagi banyak menangis karena sudah mulai dapat melakukan banyak hal sendiri. Oh, iya. Tapi mampu atau tidaknya anak melakukan keterampilan ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan gerak kasar dan gerak halusnya. Maksudnya gimana, Bu? Ya, pada anak yang kemampuan duduknya belum stabil, pasti akan kesulitan dan mungkin akan menghindari aktivitas menggapai seperti ini karena dapat membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan hal tersebut menjadi pengalaman tidak menyenangkan bagi anak. Oh iya ya, Bu. Lalu bagaimana menstimulasinya kalau demikian? Pada anak yang keseimbangan duduknya belum baik, tentu kita perlu mengembangkan keseimbangannya terlebih dahulu. Namun di sisi lain, kita juga dapat membantu anak mengembangkan kepercayaan dirinya untuk menggapai benda dengan membantu anak menjaga keseimbangannya. Misal seperti di video ini. Nah, dengan kita memberikan support seperti di video, anak jadi dapat menjaga kestabilannya dan lebih percaya diri untuk bergerak menggapai mengambil benda yang di luar jangkauannya. Oh, posisi duduk anak juga harus diperhatikan ya, Bu, sebelum mulai diberikan stimulasi? Iya, benar. Pastikan postur duduk anak sudah siap untuk bisa diberikan stimulasi. Setidaknya, anak sudah bisa duduk dengan tangan bebas atau tidak berpegangan, atau tangan tidak bertumpu lagi untuk menahan tubuh di lantai. Oke, Bu, nanti akan saya coba perhatikan lebih lagi posisi duduk anak saya sebelum menstimulasinya. Oh iya, Bu, benda yang digunakan untuk melakukan stimulasi ini bisa apa saja kan ya, Bu? Iya, betul Bu, bisa apa saja. Namun kalau ibu sudah tahu mainan apa yang anak sukai, lebih baik menggunakan mainan yang anak sukai, supaya anak lebih tertarik untuk berusaha mengambil. Kalau mau menggunakan benda lain yang bukan mainan juga bisa, Bu. Tapi perlu dilihat lagi unsur keamanannya. Oleh karena pada kegiatan ini sangat mungkin anak kehilangan keseimbangan dan terjatuh menimpa mainannya, maka ada baiknya benda yang digunakan lembut atau tidak keras, tidak bersudut tajam, dan cukup ringan sehingga lebih mudah untuk diangkat oleh anak serta memiliki bentuk yang mudah untuk dipegang oleh anak. Oh iya ya. Benar juga ya, Bu. Saya jadi lebih paham nih. Berarti kita justru harus memberikan anak kesempatan untuk berusaha sendiri mengambil apa yang diinginkannya ya, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Justru di usia ini, kita perlu lebih mendorong anak untuk mandiri melakukan aktivitasnya sendiri. Saat anak menunjukkan keinginan terhadap sesuatu, ada baiknya kita tidak segera menolong mengambilkan atau memberikannya langsung. Karena dengan memberikan atau mengambilkan langsung, kita dapat membuat kemandirian dan motivasi atau keinginan anak untuk berusaha menjadi kurang berkembang. Di usia ini, anak justru perlu kesempatan untuk dapat membuktikan diri bahwa ia mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Dengan memberikan anak kesempatan melakukan aktivitas sendiri, memberikan anak pilihan, memberikan dorongan saat anak belum berhasil, dan memberikan pujian atas usahanya, dapat membuat anak merasa kompeten dan mengembangkan konsep diri yang positif. Wah, ternyata berpengaruh terhadap konsep diri juga ya, Bu? Iya, Bu. Semua saling terkait. Wah, jadi nggak sabar untuk mencoba menstimulasi anak saya agar perkembangannya optimal seperti yang Ibu katakan. Wah, bagus itu, Bu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah, Bu. Semua sudah jadi lebih jelas dan saya jadi lebih paham pentingnya. Semoga bermanfaat ya sesi kali ini untuk Bu Ita dan juga Bapak Ibu lain yang menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.